Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat, kita bertemu lagi dan ini subuh hari. Habis sholat subuh, kita masih teringat dengan pembagian waris yang malam kemarin kita bahas, tapi belum kita berikan contohnya sahabat. Nah, jadi ini adalah contoh tentang perhitungan ashabul furud, masing-masing ahli waris. Kita contohkan yang sederhana. Sesungguhnya banyak contoh-contoh yang mesti kita coba ketahui. Hanya saja karena kita keterbatasan waktu, jadi mungkin hanya dapat satu contoh yang kita berikan dalam perhitungan waris. Nah, jadi begini sahabat. Pembagian waris itu siapa yang membagi? Nah, yang membagi itu adalah ahli warisnya sendiri. Nah, hanya saja kadang-kadang ada pengetahuan yang luas tentang ilmu waris, ada yang kurang luas, ada yang tidak tahu sama sekali bahkan. Nah, maka ahli waris atau keluarga boleh bertanya kepada orang yang dianggap mampu untuk memberikan tentang penjelasan ilmu waris, sahabat. Nah, lalu seperti apa pembagian itu? Jadi sahabat, pembagian itu berdasarkan sistem waris Islam. Nah, jika harta itu banyak dan para keluarga sepakat untuk membaginya dengan sistem pembagian mengundang seseorang untuk minta dibagikan dan disepakati bersama, tidak ada masalah sahabat. Hanya saja kalau itu hartanya banyak sahabat, kemudian diperkirakan akan menimbulkan sengketa, maka itu lebih bagus minta putusan pengadilan agama. Minta disidangkan di pengadilan agama untuk pembagian warisnya sahabat. Supaya mempunyai kekuatan hukum yang kuat. Itu kalau diprediksi mempunyai potensi untuk sengketa. Nah, dan kalau hartanya banyak. Kalau tidak, sesungguhnya yang lebih bagus adalah dipecahkan secara waris Islam dengan alur kekeluargaan, sahabat. Nah, sehingga tak banyak hal yang repot. Tapi nggak ada masalah, itu bergantung situasi, sahabat. Nah, jadi kembali ke hitungan ini, sahabat. Kalau kita contohkan, misalkan di sini, sahabat, ini kurang jelas, sahabat ya kayaknya. Ya secukupnya dulu, sahabat. Misalkan seseorang itu meninggal dunia, katakanlah Fatimah. Fatimah meninggal. Nah, lalu dia meninggalkan keluarga. Nah, keluarga dulu ya. Satu ibu kandungnya dari Fatimah. Kemudian dua anak laki-laki. Dari ibu Fatimah tadi punya anak laki-laki, sahabat. Kemudian meninggalkan paman. Artinya saudaranya ibu nih. Kemudian meninggalkan bibi, masih saudaranya ibu juga. Nah, kemudian saudara laki-laki, jadi si Fatimah ini punya saudara laki-laki. Kemudian yang keenam saudara perempuan, artinya Fatimah ini meninggalkan juga saudara perempuan. Yang ketujuh cucu laki-laki, ternyata Fatimah ini punya cucu juga, yaitu cucu laki-laki. Ada lagi yang kedelapan cucu perempuan. Ada lagi keponakan laki-laki, punya keponakan juga dia ternyata. Dan juga sepupu perempuan. Di si Fatimah juga punya sepupu. Ini keluarga yang ditinggalkannya, sahabat. Nah, kalau suaminya kenapa nggak ada? Suaminya mungkin meninggal duluan. Ayahnya kenapa nggak ada? Mungkin ayahnya sudah meninggal duluan. Ini yang ada yang hadir dalam keluarganya yang tersisa, sahabat. Lalu siapa-siapa saja yang bisa masuk sebagai ahli waris? Nah, ini contohnya. Jadi yang boleh masuk ahli waris, ini kursi bunyi-bunyi, sahabat. Jadi yang boleh masuk sebagai ahli waris secara hukum Islam adalah meskipun keluarganya 10 sahabat, tapi tidak bisa masuk semua. Karena ada ahli waris yang akrab, yang lebih dekat dengan si yang meninggal, yaitu Fatimah. Siapa di sini? Ibu. Ini posisi kuat juga. Terdekat dia. Ibu. Anak laki-laki. Nah, jadi dalam hitungan 10 orang ini hanya 2 yang bisa masuk sebagai ahli waris. Lalu kita rinci. Kenapa paman tak bisa masuk?
Karena paman terhalang oleh anak laki-laki. Kenapa bibi tak bisa masuk? Karena bibi terhalang oleh anak laki-laki. Mengapa saudara laki-laki tak bisa masuk? Karena terhalang oleh anak laki-laki. Demikian juga saudara perempuan tak bisa masuk. Kenapa? Karena terhalang oleh anak laki-laki. Demikian juga seterusnya, cucu laki-laki, cucu perempuan, keponakan laki-laki, sepupu perempuan tak bisa masuk dalam susunan ahli waris karena dia terhalang oleh anak laki-laki. Jadi posisinya anak laki-laki yang menghalangi semua yang lain, jadi ibu dan anak laki-laki lah yang berhak mendapat warisan dari total seluruh keluarga 10 ini, sahabat. Itu memang sudah takdir Al-Quran, sahabat, ketetapan Al-Quran. Lalu berapakah ibu dapat? Nah, kita ancar-ancarkan hartanya 1 juta misalkan. Ibu dalam Ashabul Furud, dalam pembagian, dalam sudah ditentukan itu adalah 1/6. Ini sudah ketentuan Al-Quran, sahabat. 1/6 kali 1 juta, misalkan hartanya 1 juta, maka dapatnya 165.000. Nah, kalau anak laki-laki, berapapun anak laki-lakinya dia tetap sama dalam satu akumulasi anak, sahabat. Dia jadi asobah posisinya, menerima sisa. Nah, 835.000. Karena 1 juta kurang 165.000, sisanya 835.000, ini menjadi warisan dari anak laki-laki. Kalau anak laki-lakinya 10, dia dibagi 835.000 bagi 10. Kalau 3 ya 3, kalau 2 ya 2. Nah, ini contoh pembagian sederhana, sahabat. Ini menggunakan sistem waris Islam. Nah, itu model pembagian tentang bagaimana siapa-siapa yang masuk ahli waris meskipun keluarganya banyak, kemudian bagaimana cara membaginya. Nah, seperti itu, sahabat, ringkasan dulu. Nanti kalau ada pertanyaan, boleh silahkan dipertanyakan dalam kolom komentar. Atau ada juga yang membantu mengoreksi atau membantu komentar lain, silahkan di kolom komentar. Semoga contoh perhitungan ini bisa memberikan manfaat, kebaikan, dan semoga kita semua selalu sehat, panjang umur, penuh semangat, penuh berkah. Demikian dulu situasi di sekitaran sini, sahabat. Ini subuh jadi sunyi. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.